Yang sering gue temui adalah dua orang berteman, itu pasti ada fishy momennya. Salah satunya pasti pernah Tuh, ada feeling. kan? Eva Alicia Theoderic, welcome to the Relationship Room. Hari ini kita mau discuss 360 degree POV on relationship di Room of Discussion. Sadis. So, how it works, gue bakal sebutin satu statement, nanti lo berdua on a count of 3, bilang yes or no. Oke. Kalau setuju yes, kalau nggak setuju no, oke? Clear? Oke. Oke, aman. Oke. Ready? Oke. Perbedaan tapi tetap berteman lah ya. Emang Disclaimer pasti dulu. berbeda, belum tentu. Mungkin. Kita tes makanya. Let's start. Cewek sama cowok bisa temenan deket, yes or no? 1, 2, 3. No. Kenapa, Teh? No. Yes, oh my God. Kok kayaknya kurang jauh mainnya kok. Bisa kok, bisa Enggak, banget. gue mewakili cowok-cowok yang hormonalnya tingkatnya lebih tinggi. Kalau udah bawa hormon, harusnya lebih valid deh. Interesting. Oke. Boleh. Oke, Eva kenapa bisa? Theo kenapa enggak? Oke, karena aku sendiri punya teman-teman dan sahabat-sahabat cowok. Dan makanya menurut aku memang kayak ada beberapa poin yang emang sulit ya, tapi ada beberapa requirement syarat yang bisa bikin yes. Which is? Pertama, menurut aku kalaupun mau jadi temenan, lo harus be entirely opposite tipenya. Kayak tipenya harus bener-bener kayak beda banget, ekstrim gitu. Kayak aku punya temen gitu, kayak aduh pasti dia nonton nih. Hai. Nengok. Pernah ditolak Hai. enggak kan? Tapi kita sahabatan. Rambut dia gondrong segini dan tipe dia adalah cewek-cewek yang tinggi dan yang kayak independent woman yang kayak sporty, suka hiking, sedangkan kan gue city girl banget. Dan dia tuh juga tipenya kayak karirnya kayak hotel, slow living gitu. Sedangkan tipe gue kan lebih yang kayak aggressive workers gitu, yang kayak hustle gitu. Jadi emang beda banget gitu loh. Makanya we were never interested in each other. Terus kedua, menurut gue childhood friends bisa. Yang dari kecil grow up together. Karena gue sama dia grow up together dari kita zaman SD gitu udah bareng gitu. Jadi growing up udah lihat lah semua versi jelek-jeleknya juga gitu. Theo mulai goyang, Theo mulai. Belum. Oke, gimana, Teh? Gimana? Tunggu nih. Dan ketiga, menurut gue itu bisa terjadi kalau misalnya lu berdua itu kayak emang tipe orangnya gak get into emotional discussions too much. Kan kita bingung ya bahasnya kayak beberapa tipe orang, ada yang suka bahas emotional things ke friends, ada yang tipenya lebih private gitu. Tapi kalau misalnya emang ada satu teman aku lagi yang kita tuh emang pembahasannya tuh jarang emotional. Bahasnya mostly about fun, work gitu. Jadi Oke. Tapi deket. Tapi deket. deket sih. Backup plan, oh enggak. Tiga dulu. Ini tiga aja, enggak udah beda nih, udah banyak. Oke. Tiga dulu. Oke, belum. Gue dong ya, kenapa no? Jadi yang pertama menurut gue ini ya gue nggak bisa bilang mewakili, tapi disclaimer dulu ya, ini opini gue. Cowok itu kan sebenarnya makhluk yang cukup cuek by default. Jadi ketika dia badar untuk interaksi sama seorang lawan jenis, biasanya hasratnya tuh munculnya pasti hormonal, dan hormonal tuh tidak ada teman yang penuh hormon tuh nggak ada. jadi biasanya kayak gitu. Nah, gue agree dan disagree ya. Agree kalau bisa, mungkin tadi gue nggak tahu ditanyanya bisa itu si ceweknya bisa atau dua-duanya bisa. Kan itu bener-bener beda konteks. Yang sering gue temui adalah dua orang berteman, itu pasti ada fishy momennya. Ada personal experience mungkin? Ada. Gue punya dua sahabat cewek yang dulu gue orang yang bener-bener satu bendera. Bahkan gue pacaran, sahabat gue disentuh, gue kayak, enggak, lu bilang orang gak bisa, gue bisa. Kenapa? Karena gue udah sahabatan 5 tahun. 5 tahun tuh lama loh. Gue bener-bener pure sahabat. Gue peduli sama dia as bener-bener sahabat, gue care sama masa hidup dia. Gitu loh. Paham. Gue pegang itu. Sampai satu ketika gue pacaran, sahabat gue yang sudah bertahun-tahun akhirnya menyatakan sesuatu. Di situ idealisme gue berantakan. Gue langsung kayak,
pilih mana nih gitu loh. Even detik itu gue masih mempertahankan sahabat gue. Jadi gue pernah ada di momen kayak sahabat gue ulang tahun, mantan gue bilang, lu pergi sama dia putus. Ya udah gue bilang, gue kan naker orangnya. Ini kayaknya kalau putus pasti balikan mau lagi. Ya udah gue putus dulu, gue pergi sama sahabat gue. Minggu depan gue balikan. Gitu. Oke. Jadi gue orangnya sepraktikal itu, cuma Strategi ya. iya, strategikal. Dari apa yang gue lewatin, nggak mungkin gitu loh buat cowok sama cewek bisa bener-bener pure friendship kecuali visi momennya lewat ya. Nah itu. Gitu. Menurut gue juga gue ada lagi nih. Syaratnya banyak banget nih. Tapi coba. salah satunya adalah biasanya kan menurut gue sama teman gue yang rambutnya panjang ini, dia ini kita anomali banget. Karena gue punya banyak opportunity juga, gue bisa berteman sama cowok akhirnya baper gitu. Bisa. Itu banyak opportunity juga. Jadi emang benar, mostly generally no. Tapi kalaupun yang make it ya, kalau sekarang udah temenan, pasti syaratnya ini nih. Salah satunya pasti pernah ada feeling. Kan? Pernah. Tapi mungkin nggak disampaikan. That's why masih bisa kelihatan masih temenan. Paham nggak sih? Oh, disimpan sendiri Disimpan aja. sendiri. Nanti pasti kan itu bisa pudar lama-lama dan akhirnya mungkin dia ketemu someone else. Jadi akhirnya flows into a natural relationship yang Bener. temenan Nah, gitu. ini gue agree, tapi ada satu poin lagi juga di mana gue percaya sebenarnya bisa total jika orang-orang itu masuk ke friend zone-nya kita, which is dari awal kita melihat dia sudah tidak sexually atraktif menurut gue. Gue ada satu buat gue. Gimana? Oke. Ada satu quote yang bilang kayak gini. Cowok itu dari awal kalau ketemu cewek udah pasti bilang yes or no. Bisa langsung kayak oke, ini cewek bisa gue seriusin atau bisa gue jadi relationship atau enggak, it's a yes or no, enggak ada gray area. Betul. Kalau cewek itu bisa petrus sambiang. Pepet terus sampai sayang. Yes, that's right. Oke. Lu mau bilang tipe lu yang mukanya kayak Brad Pitt gitu. Tapi kalau dia hasil mukanya nggak kayak Brad Pitt gitu ya, kayak sangat opposite-nya Brad Pitt. Tapi kalau dia lucu. Nah, ini kenapa gue bilang cowok sama cewek temenan dalam jangka panjang susah untuk netral. Iya. Karena rasa nyaman segala macam itu munculnya by proses. Simple. Tapi lebih ke cowoknya gak sih kalau kayak gitu? Cowoknya emang by default tuh mereka lebih ngelihat cewek tuh gak bisa not as a friend. Mereka tuh gak pernah ngeliat cewek selevel semata, maksudnya yang kayak bukan yang kayak itu ya, terus kayak not someone to confide in, bukan buat ngobrol gitu, tapi buat nyari pasangan. Sedangkan kalau buat cewek tuh kayak kita lebih ya udah floating aja gitu kayak. Ini gue bagi fasenya ya. Justru menurut gue di awal cowok itu bener-bener nggak akan bisa temenan sama cewek. Di awal sampai itu cowok sudah melewati visi momennya, dia udah get used to it, ya kan? Ya kan cowok itu pasti bilang enggak lah, gue teman aja sama lu, kan pasti ada visinya lah. Visi momen juga bisa kata lainnya adalah ya kan? Ya masa-masa hormonal. Masa-masa hormonal. Cowok tuh simple, cowok tuh makhluk visual banget. Tapi justru in the long run yang bahaya buat cewek menurut gua. Karena di saat fase cowok itu udah lewat, cowok itu udah nggak lihat cewek itu lagi, dia akan ke yang lain. Tapi cewek itu emotionally connected, needy, terbiasa. Itu yang lama-lama membuat dia kayak mungkin awalnya nggak sadar. Tapi tiba-tiba pas hilang kok gue kayak nyari banget ya. Itu happen ke gue. 2 sahabat cewek itu happen ke gue. Yes. Gitu. Karena cewek tuh memang lebih emotionally attached aja ya generally gitu. Iya. Dan kita tuh makanya kalau misalnya kita lihat konten-konten nih di TikTok FYP, mayoritas tuh yang bilang PHP tuh cowok pasti dibilang PHP. Cewek tuh jarang dibilang PHP. Lebih jarang gitu. Karena cowok tuh kadang-kadang lu aja kita gampang pick up on things lah gitu cewek-cewek. So I think ya ada benernya. Tapi ada satu hal yang kemarin gue baca dari explore gue di Instagram. Gue nggak tahu ini, gue mau nanya pendapat lu dan teman-teman juga. Ada statement gini. Ini sih gue kalau personal dari gue kurang setuju. Tapi banyak banget yang setuju. Dia bilang gini. Ketika lo punya relation itu healthy, ketika 2 orang secure jadi satu, harusnya ruang berteman dengan lawan jenis itu tidak ada masalah karena lo healthy. Setuju gak? Gua personally, gua akan bilang pada saat dia ngomong gitu healthy.
6 bulan lagi gue nggak tahu karena dia belum kejadian kan. Kayak sekarang gue bilang sama lu, kalau kita punya relation healthy, lu misalnya gue pacaran sama lu pergi aja ketemu orang, gue pergi ketemu orang. Ya buat gue sekarang dan buat lu sekarang kita healthy. Tapi ini konteksnya kayak lagi pacaran gini nih. Iya. Pasangan, pokoknya lu udah punya status, terus lu berteman sama lawan jenis, gitu ya. Terus dia bilang kalau kita sama-sama healthy, kita sama-sama secure. Ada space-nya gitu ya, Iya. di masa depan bisa masuk aja. Kalau gue mikirnya kayak gitu, tapi nggak tahu kalau lu mikirnya gimana dengar statement itu. Oke. Kalau menurut gue, yang kayak gitu tuh gue suka menganut prinsip yang cowok supply the guy friends, yang cewek supply the girlfriend supaya nggak terjadi kondisi kayak gini. Nah, gimana tuh gimana? Ini menarik nih, gimana? Kayak gue sama pacar gue sekarang, kita juga punya kayak agreement. Kalau bisa in the relationship nih, I supply the girlfriends, cewek-cewek. Oke. In the yang emang gue bisa trust untuk masuk ke dalam kayak kenal pacar gue juga gitu. Tapi yang cowok supply the guy friends. Jadi cowok-cowok yang udah lewat vetting dia juga. Paham gak sih? Oke. Jadi gue setuju sama lu karena gak ada yang tahu goyah tuh di masa depan tuh bisa tahu. Karena uniknya gini, cowok tuh bisa mencium bau hormon orang kayak enggak, itu cowok bacot, itu cowok kayaknya demen sama lu. Cewek juga gitu gak sih? Cewek kayak bacot, gue tuh udah lihat itu cewek tuh baper sama lu. Bener. Iya gak sih, sebenarnya ada insting-insting kayak gitu? Ada, pasti ada instingnya dan kelihatan dari gerak-gerak kecilnya itu kelihatan. Pasti kayak, kelihatan kan? Dan biasanya tuh di other partner kalau kita ngomongin kayak gitu Nggak percaya. Itu dia. Guys, Iya. one question. Menurut kalian, apa batasan yang boleh dilakukan seorang teman? Misal, staycation bareng. Oh enggak, oke. Berarti enggak. Teleponan. Yes or no aja. No. Tergantung ngomongin apa Topik. dulu. Kalau malam-malam sendirian lagi sedih terus ngomong dia. Tapi kalau cuma kayak mau ketemu di mana, itu oke. Paham gak sih? Telepon ngobrol 30 menit. Ya topik, depend topik. Depend Kalau topik, ngobrolin ya. bola ya nggak apa-apa. Iya, ngobrol atau nggak misalnya kayak ngomongin karir atau nggak ngomongin life update gue baru pindah kantor gitu. Yang off limits apa? Yang off limits. Tentang relationship kalian sama cowok itu. Contohnya gini misalnya, misalnya gue pacaran, misalnya, maaf ya bininya Koteo, maaf Cici, oke. Maksudnya kayak misalnya Koteo, tapi misalnya aku ngobrol lagi teleponan sama Kobil. Iya, Kobil. Itu kalau bisa dia juga jangan temennya gitu loh, paham gak sih? Nggak kenal-kenalan gitu loh. Dan ngomongin about relationship kita ke Kobili, paham gak sih? Oke. Kalau curhat soal kerjaan, teleponan 30 menit. Kalau kerjaan sih menurut gue fine ya, tapi menurut gue tadi tuh yang celah. Bener, gue agree tuh. Kalau misalnya kita ceritain ke teman kita tentang relation kita. Iya. Itu yang So, teleponan is fine, depends on the topic. Eva? Teleponan is fine, depends on the topic, but jangan kalau bisa. Karena nggak ada receipts. Karena bisa aja nih misalnya ya, balik lagi ke konteks tadi misalnya, kota bisa aja kayak, tadi ngomongin apa aja, kan nggak bisa direkam. Paham nggak sih? Akhirnya fight lagi gitu. Cuman kalau chat tuh, bisa nih, lihat nih receiptnya. ada buktinya nih. Ya, gitu. Kecuali lu chatnya lewat aplikasi Gojek ya. Sekarang ada yang lebih kronis tau, ngobrol pakai Sheets. Takut banget. Google Sheets. Iya, Google Sheets. Anjir. Kronis. Kalau Akan ada sosmed namanya Strava, udah ada messaging app-nya. Bisa tuh. Wah. Oke, pergi berdua ngopi. Yes or no? Kalau disusulin cowoknya boleh sih. Ya. Kalau gue based on permission. Oh iya, Ya. benar juga. Iya, Iya, bener. karena gini, gue orang yang grow up-nya itu nggak ngerti boundaries. Karena gue single parent single son, jadi gue nggak tahu orang tua kayak apa sih berelasi suami istri segala macam. Jadi gue nggak tahu boundaries sebenarnya. Orang kayak gue. Jadi gue selalu ibaratnya ajak partner gue di dalam situ. Gue pergi sama dia ya, mau ngobrolin ini boleh nggak? Boleh, ya udah. Iya. Gue pergi sama ini ya, boleh nggak? Ada satu konteks lagi Gitu. tuh, menurut aku. Kalau bisa, lu pergi sama ceweknya ini. Ceweknya tuh udah pernah ketemu sama Iya, kamu. udah kenal. Udah kenal, Iya, udah iya. ngerti tuh orangnya kayak apa. Betul. Gitu loh. Kalau misalnya baru pertama kali dan aku prefer mungkin disusulin atau enggak kayak ada around di area gitu. Berarti ngopi is fine. Minum koktail 1 gelas. Berduaan ke bar. Alkohol. Aduh, kalau alkohol jangan deh. Koktail. Koktail di mana restoran itu?
Kalau di restoran ya Or wine? Gue nggak tahu. Kalau alkohol jangan deh, takutnya pulangnya mampir hotel. Kan alkohol kita nggak pernah tahu. Bener nggak? tergantung usia persahabatannya juga ya. Hah? Nggak ada usia persahabatan. Lu kalau udah mabuk, mau mabuk aja. Jam terbang gue nih. Maaf nih. Enggak. Alkohol hard pass sih buat gue. Pas. Hard pass. Enggak lah alkohol. Oke. Posisinya single, dua-duanya nggak punya pasangan, nonton berdua di bioskop. Teman atau bukan? Boundaries. I will take that as a date. Itu date. Ya. Teman itu kan kolam calon pasangan, jadi apa yang salah? Jadi nggak salah, tapi itu boundaries teman atau bukan? Itu bisa dibilang action yang dilakukan teman atau Nggak bisa diukur dari situ, karena boundariesnya geser kapan aja itu mas, sesuai momentum. Tapi generally kalau misalnya lu denger nih kayak, gue baru nonton sama temen gue ini, lu percaya gak gue temenan sama dia? Enggak lah. Tuh. Makanya itu menurut aku juga kayak gitu, it's a date activity. Kalau lu ngopi masih bisa consider, tapi kalau bioskop tuh, oh no. Iya. Oke. Eva, one conclusion. Theo, one conclusion. Go. Menurut gua cowok sama cewek nggak bisa temenan. Nggak bisa. No. Bisa teleponan ya? Apa? Tapi bisa teleponan ya? Ya kerjaan gitu-gitu mungkin bisa. Menurut gue, konklusi gue adalah kedua sisi jangan terlalu naif. Jangan terlalu naif, be aware kalau misalnya dia bilang kalian lagi temenan sama tuh orang, kalian jangan sampai jilat lidah sendiri. It can develop into something and you know that. Nah kan, tapi manusia kan agak hobi ya jilat lidah sendiri. Iya, jadi ya menurut gue bisa, tapi through test of time. Right. Okay, so we'll let the audience decide. Thank you so much Eva and Theo. Siap. Bye!